Hari ini kita mau belajar untuk hidup taat dan selalu taat dan terus harus taat. Lagi sekali kita akan belajar hari ini hidup yang taat, harus taat, selalu taat, dan terus menerus taat. Saudara, jangan berkata dulu itu sulit. Tidak. Kenapa taat tidak sulit? Taat tidak sulit kalau saudara punya 3 hal ini. Saya ulangi, taat tidak akan sulit kalau kita punya 3 hal ini. Ya, bagaimana di Facebook sudah jelas suaranya? 1, kalau hidup ini tidak punya pilihan kecuali 1, yaitu pilihan untuk taat kepada Tuhan, maka hidup ini pasti mudah taat. Kenapa Abraham bisa diajak bicara untuk meninggalkan negerinya, keluarganya? Yang menyuruh belum Abraham kenal, dan Abraham taat lalu pergi. Jawabannya karena Abraham gak punya pilihan, gak tahu ke sini, gak tahu ke situ, gak punya. Begitu pula Maria. Kenapa Papa pilih Maria? Padahal di zaman dia hidup cukup banyak gadis. Tapi kenapa ya dia terpilih? Ya karena Maria nggak punya pilihan. Pilihannya taat. Maka itu ketika Gabriel menyampaikan pesan itu dengan enak dan enteng, Maria menjawab, "Jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan." Jadi untuk mudah nurut atau taat, nomor 1, kalau hidup ini tidak punya pilihan, ngikuti saja apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang kedua, untuk kita bisa mudah taat, jangan tersinggung saya berkata kalimat ini, tetaplah dalam tanda kutipnya jadi bodoh di hadapan Tuhan, nggak tahu apa-apa. Ya taunya cuma 1, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara dan saya, maaf dalam tanda kutip, bodoh di hadapan Tuhan, itu artinya kita sedang mengakui Tuhan itu sangat jenius, sangat hebat. Dia bisa ngatur semuanya, adalah yang terbaik aturan Tuhan. Oh, dia bisa buat apa saja yang manusia nggak bisa buat. Ya, kalau saudara dan saya betul-betul sadar kita ini bodoh di hadapan Dia, berarti kita mengakui, oh, yang hebat itu adalah Tuhan kita. Ngaturnya luar biasa. Dia itu sempurna. Nah, kalau kita tahu Tuhan kita sehebat itu, sejenius itu, seahli itu, kita bodoh. Berarti gampang untuk taat. Nah, sampai di sini sebelum yang ketiga, saya ingin balik lagi. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih merasa sulit untuk taat, berarti saudara sedang punya banyak pilihan. Maka itu ketika Papa kita bicara untuk kita melakukan sesuatu, kita masih timbang-timbang. Bener gak ya?
betul nggak ya, salah atau tidak ini. Nah, karena kita punya pilihan. Tapi kalau kita nggak punya pilihan, maka Tuhan gampang bicara kepada kita. Saya punya kesaksian. Pertama kali kami harus ya di Nabire, itu tahun 94 ya, kami masuk Nabire 93, masih numpang-numpang di rumah orang. 94 kami harus mikir, harus punya rumah, punya sekretariat, punya kantor untuk pelayanan. Nah, mulai ada berkat. Nah, terus kami mulai cari rumah, dan ada dua pilihan. Satu, tanahnya hampir 1000 meter di pinggir jalan besar. Ya, waktu itu tahun 94 harganya di bawah 30 juta, 28 juta sekian. Lalu ada tawaran kedua, tanahnya lebih kecil, kira-kira 700 meter persegi. Nah, dari jalan utama harus masuk lorong, kira-kira lorong ya 100 meter, lalu belok kiri masuk lorong lagi. Nah, di situ harganya beda hampir 5 juta. Nah, logikanya ya pilih yang besar dong, pinggir jalan lagi. Tapi maaf, saya nggak begitu. Saya memilih seperti apa yang Tuhan suka, karena Dia pinter. Ya, saya nggak boleh punya pilihan buat diri sendiri. Saudara tahu jawaban Roh Kudus? Saya suruh ambil rumah yang kedua, yang masuk lorong, belok kiri lorong lagi, tanahnya lebih sempit, harganya lebih mahal. Nah, aneh bukan? Nah, ketika saya diskusi, Papa, kenapa harus ambil tanah yang ini, rumah yang ini? Langsung Roh Kudus menjawab, dan saya tidak pakai tanya macam-macam, karena itu dekat rumah sakit umum daerah Nabire. Jadi dari rumah itu ke rumah sakit itu, saudara, nggak sampai 200 meter, 100 meteran lebih lah. Langsung saya tahu. Nah, tahun 94 itu Nabire masih sepi sekali, dan rumah sakit itu jauh dari kota, pusat kota Nabire. Nah, maka orang lain berkata, ya kenapa? Nah, ini loh. Dan betul saudara, selama bertahun-tahun sebelum Nabire berkembang jadi kota seperti sekarang, maka waktu itu daerah situ masih sepi dari kota. Belum ada warung, belum ada orang jual makanan apa-apa. Maka rumah itu sudah dikenal oleh semua pasien yang dari rumah sakit umum. Kalau perlu air panas, perlu tikar, perlu makanan mendadak, maka di rumah itu luar biasa selalu tersedia makanan. Apalagi setelah Pak Edo menikah, ketua yayasan kami, maka Bu Ening, istri Pak Edo itu luar biasa, semua tersedia. Dan bukan cuma itu, berapa kali pasien-pasien itu perlu hamba Tuhan, dan bukan cuma yang Kristen. Ini kesaksian yang luar biasa. Mereka larinya pasti ke rumah pendeta di depan. Jadi terkenal rumah itu, oh rumah pendeta di depan rumah sakit, oh rumah hamba Tuhan di depan rumah sakit. Jadi kalau mikir untung, kami yang rugi, tapi Tuhan yang untung, dan jiwa-jiwa itu untung. Bisa ngerti ya? Nah, karena saya nggak ada pilihan, ya udah, kalau suruh milih itu ya saya ambil. Ngerti ya? Nah, yang kedua, sama, Tuhan itu pinter, saya bodoh. Maka itu ketika saya tanya,
Kenapa rumah itu? Oh, Tuhan pinter, saya yang bodoh. Nah, seringkali kita nggak bisa taat, sudah bodoh tapi sok pinter. Maaf, ayo ngaku, betul tidak? Sudah bodoh tapi sok pinter. Nah, kata sok pinter itu artinya tidak pinter, cuma sering ngaku pinter. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya pernah baca tulisan keren. Kenapa dukun-dukun disebut orang pinter? Karena yang datangi dukun itu orang goblok, bisa ditipu. Maaf, itu bukan saya ngomong loh, ada tulisan. Betul juga ya. Kenapa mereka disebut orang pinter? Ya karena yang datang itu goblok-goblok. Maaf. Nah, terima kasih Pak Filipus sudah merasa sok pinter yang artinya bodoh. Malah kita, ini ada komen dari Pak Filipus, malah kita sering nasihati Tuhan. Wih, itu kan kurang ajar betul. Maka itu kitab Roma pasal 11, Tuhan menyuruh Paulus menulis siapa Tuhan dan siapa kita, sehingga kita bisa jadi penasihat Tuhan. Jangan sombong, dia nggak perlu penasihat dari kita. Nah, maka itu ini dua hal. Yang pertama, kenapa kita harus taat, selalu taat dan terus menerus taat? Karena kita nggak punya pilihan dalam hidup, kita nggak tahu ke depan mau ada apa. Maka itu ikuti dia. Yang kedua, kita ini tidak pintar karena bodoh. Percayalah pada yang jenius, percaya pada yang hebat, yaitu Bapa di surga. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus taat? Ini penting, sebab di sekitar kita ada musuh-musuh kita yang kita tidak bisa lihat mereka. Tahun 85 saya masih ingat bulan Mei, Roh Kudus mengajar saya, kenapa sih harus taat? Nah, ini bagian ketiga ini penting. Saudara, dalam sebuah peperangan, ya, senjata yang kita punya sehebat apa, secanggih apa. Saya ulangi, senjata yang kita punya dalam menghadapi musuh sehebat apa, secanggih apa. Dengar ya. Tapi kalau musuh yang kita hadapi, kita nggak pernah bisa melihat mereka, tetapi musuh-musuh kita sangat jelas bisa melihat kita. Tolong renungkan kalimat ini. Kenapa kita taat? Kenapa harus taat? Kenapa harus selalu taat? Supaya nggak lupa. Yang pertama, kita nggak punya pilihan dalam hidup. Mau milih apa? Karena kita tidak tahu. Kedua, sadarilah bahwa kita ini tidak pinter. Tuhan yang luar biasa, jenius, hebat. Yang ketiga, musuh, ya, musuh yang kita hadapi adalah kelompok musuh yang kita tidak pernah lihat, tapi mereka bisa ngelihat kita 100%. Mereka bisa ngelihat kita. Nah, coba bayangkan secanggih apa kita punya senjata, sehebat apa senjata yang kita miliki menghadapi musuh yang seperti itu. Kita pasti yang kalah karena kita nggak bisa ngelihat mereka, mereka bisa ngelihat kita. Nah, untuk itu saudara, ada komandan, ada jenderal perang kita, kita prajuritnya. Maka itu kita harus taat kepada komandan kita, karena dia yang paling tahu musuh nyerangnya dari arah mana, berapa kekuatannya, dan apa senjatanya.
Begitu para prajurit taat, maka peperangan itu pasti kita menangkan, walaupun kita nggak bisa melihat mereka. Nah, inilah 3 alasan mengapa kita harus taat. Nah, setelah penjelasan ini, saya harap tidak ada seorang pun di antara kita, saya ulangi, tidak ada seorang pun di antara kita yang berani tidak taat. Ya, yang berani tidak taat. Jelas ya? Tapi, ya ini tapi lagi. Saya masih sering ketemu orang-orang yang sulit taat. Nah, kenapa? Karena takut Tuhan salah nuntun, salah nunjukkan. Takut. Maka kalau kita tidak bisa mempercayai Tuhan, maka sulit kita akan taat. Maka dari 3 hal itu tadi, saya simpulkan dengan satu kata, satu kalimat. Pribadi yang tidak bisa mempercayai Tuhannya, yang sanggup mengerjakan dan buat apa saja, maka orang seperti itu gak akan pernah bisa taat kepada Tuhan, karena dia gak percaya. Dia anggap Tuhan, maaf, bodoh. Dia anggap Tuhan gak tahu apa-apa. Yang tahu apa-apa cuma dirinya. Maka itu dia bilang, sorry ya Tuhan, aku gak bisa taat, karena kalau hal ini aku yang paling tahu. Nah, kurang ajar gak kalau begitu? Saudara, ayolah kita taat. Nah, saya pernah memberikan kesaksian ya kepada saudara berapa kali. Nah, supaya diingat, yang belum supaya tahu. Akhir tahun 70-an, antara 78 79. Ya, saya retreat di Kalimantan Tengah, di pedalaman. Masuk dari Banjarbaru. Nah, serius, nggak ada listrik. Nah, terus temanya tentang Yesus itu Tuhan. Saya uraikan, ini anak remaja, anak muda. Senang saya ketemu mereka. Nah, waktu tanya jawab, sesi diskusi. Nah, ini dia. Nah, dalam sesi tanya jawab, ada seorang anak muda. Wih, saya kagum. Bahasa Indonesianya bagus sekali. Rapi cara dia nusun kata. Saya tanya jadi. Karena dia berkata, ada satu om, saya ini sulit taat. Aduh, saya nggak tahu kena apa ya. Kok susah sekali dalam hidup saya. Pokoknya ngomongnya itu membuat saya itu jadi ibah. Ih, ini anak muda kok bisa keren betul. Di daerah pedalaman begini, bahasa Indonesianya bagus. Sampai saya berkata, ini gurunya siapa ya? Entah guru sekolah minggu, pemimpin pemudanya, atau guru bahasa Indonesianya. Pokoknya ngomongnya sampai saya ibah, saudara. Akhirnya saya tanya, apa yang kamu nggak bisa taat kepada Tuhan? Jawabnya masih halus, sopan. Jodoh om. Oh ya, jodoh. Iya. Kenapa? Saudara, ketika saya dengar jawabannya, dari ibah jadi greget, jadi jengkel betul. Tapi saya merenung, betul juga dia. Jawabannya pendek. Kenapa sih kamu kok nggak bisa taat kepada tentang jodohmu? Dengar ya. Saya percaya belum menikah pun akan setuju dengan jawaban anak muda dari pedalaman ini. Takut dikasih yang jelek om sama Tuhan. Wah, saya rasanya ini anak. Tapi saya merenung, anak ini gak salah. Dia tidak bisa taat. Nah itu tadi, karena dia sudah punya pilihan. Jodohku harus yang cantik. Kedua, dia nganggap dia lebih pintar dari Tuhan. Maka itu dia nggak mau libatkan Tuhan untuk jodohnya karena takut dikasih yang jelek. Nomor 3, nah ini, dia belum bisa mempercayai Tuhan. Betul tidak?
maka itu dia nggak berani untuk menyerahkan jodohnya kepada Tuhan karena takut dikasih yang jelek. Ayo jujur, yang belum menikah semuanya setuju nggak dengan pendapat anak muda ini? Saya setuju. Wih, luar biasa. Nah, maka itu mari kita selidiki hati kita masing-masing waktu kita sedang belajar mendengar firman Tuhan ini. Jadi sangat setuju apa Daniel, kamu? Sangat setuju nggak menyerahkan ke Tuhan atau sangat setuju dengan Tuhan? Ayo, coba jelaskan. Ada yang komen di kolom chatting. Sangat setuju. Oke, saya mau baca 2 ayat untuk sangat setuju, nggak mau kalau dapat yang jelek. Bertobat kamu. Awas ya. Nah, kalau gitu Papa akan minta Tuhan kasih dia yang jelek. Enggak. Ya, Kejadian pasal 12. Ya, Kejadian pasal yang ke-12. Perhatikan firman ini, ayat 4. Okean? Ya, Kejadian 12 ayat yang ke-4. Setelah Yahweh Tuhan bicara panjang lebar kepada Abram, ya, untuk meninggalkan negerinya, rumah orang tuanya, saudara-saudaranya, lalu jelas ini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Lalu pergilah Abram, ya. Lalu Abram pergi seperti yang telah difirmankan Yahweh kepadanya. Sama. Maka Abram berangkatlah dari sana seperti firman Yahweh kepadanya. Abram berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran sesuai dengan perintah Yahweh kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Maka Abram pun pergi seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Maka berangkatlah Abram seperti yang Yahweh firmankan kepadanya. Kalau hidup ini seperti Abram, lalu pergi, berangkat. Saudara, kita lihat dampaknya dari ketaatan Abram sampai hari ini. Israel luar biasa. Ada yang komentar. Ya, oke, Faith, lanjutkan. Jelas ya. Nah, mari dalam hidup kita berlaku seperti Abram. Gak usah banyak tanya, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Maaf lagi sekali kalau saya memberi kesaksian tentang saya, seperti sebagian besar saudara sudah tahu. Jadi ketika Tuhan bicara kepada saya untuk saya ke Papua, itu bulan Agustus tahun 89. Waktu itu saya sudah mapan enak, pelayanan di Amerika sudah nyaman betul, semuanya sudah tersedia. Ya, tiba-tiba Roh Kudus bicara, Tuhan hadir. Daniel, kamu waktu itu namanya Irian Jaya. Begitu saya tahu lewat sebuah buku yang saya baca, From Jerusalem to Irian Jaya. Saudara, maka itu cukup banyak orang bertanya, apa enggak perlu doa lagi? Tidak. Begitu Roh Kudus bisik di hati saya, Daniel, kamu ke Irian Jaya. Pernyataan saya pertama, kapan Papa aku berangkat? Jadi nggak pakai tanya lagi, doa puasa lagi, tidak, karena saya nggak punya pilihan. Ya, jadi ini yang kita harus tahu, nggak punya pilihan. Jadi saya pun nggak ingin menetap di Amerika, terserah Tuhan. Nah, yang kedua, ya kita sudah pelajari, saya ini bodoh. Saya itu nggak tahu yang terbaik buat saya apa.
yang terbaik buat saya paling tahu itu, yang paling tahu itu Tuhan, Papa saya yang di surga, maka itu saya ikut. Nah, yang ketiga, kenapa saya nggak pakai doa puasa lagi? Ya, maka saya tahu, percaya Tuhan saya itu hebat. Saya percaya dia. Saya nggak pernah meragukan Tuhan sama sekali. Maka itu Agustus 89, Tuhan bicara kepada saya kapan saya berangkat. Akhirnya April 90. Jadi nggak sampai setahun. Saya pertama kali tiba di Jayapura. Nah, puji Tuhan, Tuhan bawa sampai hari ini semua kemuliaan bagi Tuhan saja. Nah, itu hidup, ikuti. Ayat kedua, 2 Samuel 5 ayat 25. Bukakan 2 Samuel 5 ayat 25. Nah, inilah ketaatan ketaatan Daud. Ya, Kejadian 2 Samuel 5 ayat 25. 2 Samuel 5 ayat 25. 2 Samuel 5 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Apa hasilnya? Maka ia memukul kalah orang Filistin, atau Daud bisa memenangkan peperangan dan masalah itu. Lalu Daud melakukan seperti yang diperintahkan Yahweh sehingga dia menang. Maka diperbuatlah oleh Daud setuju dengan firman Yahweh kepadanya, maka menanglah dia. Daud melaksanakan apa yang diperintahkan Yahweh dan ia berhasil memukul mundur musuh-musuhnya. Dan Daud melakukan seperti yang Yahweh perintahkan kepadanya, dan dia memukul kalah orang Filistin. Daud pun berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka dia menang. Daud pun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka dia menang. Nah, saudara, Daud ini raja hebat, tapi tetap mengandalkan Tuhan dalam perjuangan hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan. Maka itu kunci ketaatan ini mutlak atas hidup kita. Semua kita sudah sering dengar kisah ini. Coba satu terjemahan aja, karena agak panjang pembacaan ini. Tapi biarlah hari ini kita belajar lagi tentang kisah ini. 2 Samuel 5 mulai 17-an. Ya, ketika didengar, agak turunan. Ya, ketika judulnya Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar berita itu, jadi nggak keburu ketangkap. Nah, begitu Daud mendengar berita bahwa dia mau ditangkap oleh orang Filistin, ada musuh yang datang, ini sikap Daud. Lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Kalau zaman sekarang, lalu Daud masuk ke ruang doa, ya, mencari wajah Yahweh Tuhannya. Terus ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, saudara garis bawahi kata pertama ayat 19. Garis bawahi kata pertama, ya, ayat 19. Bertanyalah. Apa yang Daud tanyakan?
Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Saudara lihat nggak? Bagaimana hati motivasi hidup Daud dengan Yahweh Tuhannya. Dia bertanya kepada Yahweh Tuhannya, kepada Bapa di surga. Pertanyaannya sederhana, maaf, tapi kelihatan ini pertanyaan bodoh. Loh, kenapa saya katakan bodoh? Kepala negara, kalau saya sekarang pakai istilah kepala negara, ketika negaranya diserang musuh, masa perlu bertanya, aku maju nggak ya menyerang mereka atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan bodoh. Negara diserang musuh kok pakai tanya maju atau tidak? Begini pertanyaan Daud kepada panglima perangnya, komandannya, ya, yang paling tahu musuh itu kekuatannya seberapa dan mau nyerang dari daerah mana. Apakah aku harus maju menghadapi atau melawan orang Filistin itu? Terus pertanyaan yang menyenangkan hati Bapa di surga, pertanyaan sikap hati Daud yang begitu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya dan otoritasnya sebagai raja. Ini yang membuat Tuhan sayang kepada Daud. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Saudara perhatikan, ini pertanyaan yang luar biasa. Maka itu penting dalam hidup kita. Adakah sikap hati seperti ini di hidup kita masing-masing? Nah, ini pertanyaan bukan cuma bodoh, tapi konyol. Apa ya terjemahan bahasa Indonesia konyol itu ya? Konyol. Pertanyaan yang aneh gitu loh. Gini konyolnya Daud. Lalu Tuhan jawabnya gini, enggak Daud, aku enggak akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Loh, misalnya Tuhan jawab seperti itu, berarti yang kalah siapa? Daud. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ini loh. Maka itu Daniel Belshazzar, dengar kamu, pertanyaan Daud ini harus jadi pertanyaan kita. Nah, sekarang jadi apa hidup Daud? Misalnya kan jawabannya bisa satu di antara dua. Baik, maju Daud, aku menyertai kamu. Mereka kalah. Tapi kan bisa juga Daud dijawab, sorry Daud, aku nggak bisa menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sayang, ini cuma ilustrasi atau pertanyaan. Ayo kita jawab ya, kita diskusi. Yang di Zoom, yang di Facebook, yang di Instagram. Begini diskusinya. Kira-kira kalau Tuhan menjawabnya, enggak Daud, kamu harus menyerah kepada tangan orang Filistin. Ngerti enggak? Bisa kok situasi itu kan cuma ada satu di antara dua. Kira-kira Daud bagaimana? Marah kepada Tuhan? Dia nangis, dia menyesal, ngapain aku percaya kalau begini keadaannya. Ayo kita diskusi. Ini penting. Maka itu belajar taat itu, aduh saudara, luar biasa. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ya kalau tidak, terus bagaimana Daud? Maka jawabannya, Daud tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak menyesal percaya Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Ya, kalau Daud taat pasti mau Daud kalah melawan orang Filistin. Betul.
Jadi kalau Tuhan bilang enggak Daud, kamu yang kalah, betul Pak Filipus? Jawabannya, Daud tetap menang. Loh, kok bisa menang? Tolong dicatat. Saya menemukan kebenaran ini dalam hidup Daud. Kalau Tuhan menjawab, enggak Daud, aku enggak nyerahkan mereka ke dalam tanganmu, berarti Daud kalah dong, ditawan oleh orang Filistin. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, Daud tetap menang dan keluar sebagai pemenang. Lu kok bisa? Musuhnya yang menang kok. Dengar, Daud menang dan pemenang di dalam taat dan berserah kepada Tuhan. Itu Daud. Saudara, luar biasa. Wih, ini dia. Keren sekali Daud itu. Aduh, saudara, maka itu kalau kita percaya ya, supaya kita menang, yaitu taatlah. Keren gak? Jadi sekali lagi, Daud menang atau kalah? Jawabannya dua. Dia kalah terhadap orang Filistin, tapi dia menang atas dirinya, yaitu mau taat kepada Tuhan, walaupun dia harus dikalahkan. Betul ya? Wah, Daud itu luar biasa. Ayo saudara, mulai hari ini kita menang ya, karena ketaatan kita membuat kita itu tetap jadi pemenang. Wih, keren sekali kalau hidup seperti itu ya. Sudah ya. Luar biasa. Siap untuk kalah tapi tetap menang karena taat. Haleluya. Ayo mulai hari ini kita melakukan itu. Udah, kembalian ke ayat yang ke-19. Apa yang terjadi setelah Daud bertanya? Catat ini ya, supaya kita nggak salah dalam melangkah. Sulit? Nggak sulit Pak Filipus ya. Keren ya kalimat ini. Kalah dengan orang Filistin, tapi dia menang atas dirinya, yaitu taat kepada Tuhan. Karena Daud bertanya, maka begini ayat 19 2 Samuel 5. Yahweh menjawab Daud, puji Tuhan jawabannya, majulah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Keren saudara, Daud menang. Nah ayat 22 masih 2 Samuel 5, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ya, saya ingin ulangi lagi. Kalau Daud kalah terhadap orang Filistin karena Tuhan tidak menyerahkan mereka, tetapi Daud pemenang atas egonya, atas kedagingannya untuk tetap taat. Sudah, tapi menang, puji Tuhan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, ayat 22, dan memencar di lembah Refaim, maju lagi mereka, enggak mau nyerah, kalah. Apa yang terjadi? Inilah 3 hal yang dimiliki oleh Daud untuk taat. Jangan lupa, 1, Daud enggak punya pilihan, sebab pilihannya cuma 1, semuanya terserah Tuhan. Masih ingat lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan? Awas ya,
yang suka nyanyi lagu itu, memang lagunya enak, ceria. Tapi saudara nggak pernah nurut, awas. Ganti saja lagunya, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Begitu toh. Nah ini luar biasa. Daud nggak punya pilihan, padahal dia sudah menang waktu persoalan itu datang. Kenapa saya tahu dia nggak punya pilihan? Ayat 23, dia tanya lagi. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Nah sayang di sini pertanyaannya nggak ditulis oleh Samuel, tapi kita tahulah paling tidak pertanyaannya, Tuhan, aku maju lagi enggak ya untuk menghadapi mereka? Paling tidak begitulah. Nah kenapa dia bertanya lagi? Padahal saya berpikir, kalau Daud seperti saya nggak mau tanya lagi. Toh masalahnya sama, berapa waktu yang lalu sudah menang kok. Tapi Daud tanya lagi, karena hal kedua, dia merasa aku bodoh. Tuhanku yang luar biasa, ilmu perangnya hebat, strategi perangnya hebat. Lebih baik aku bertanya dan mengandalkan Tuhan. Oh luar biasa, ada komentar. Terlihat bodoh di hadapan dunia, tidak apa-apa, asal nurut sama Tuhan. Memang berat, biarin aja supaya kesombonganku mati. Betul. Jadi Daud bertanya lagi, menghadapi masalah yang sama, yang tadinya sudah menang. Karena dia nggak punya pilihan, dia mau Tuhan yang memilihkan. Dua, karena dia bodoh, Tuhan yang hebat. Yang ketiga, nah ini, Daud lebih mempercayai Tuhan Yahweh-nya yang hebat daripada dia mempercayai dirinya yang adalah raja dan punya otoritas, punya kuasa, punya prajurit. Enggak, dia lebih mempercayai Tuhan. Maka itu dia tanya lagi. Yahweh menjawab. Nah jawabannya itu unik. Janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Nah ini perang gaya apa? Ini perang strategi apa? Musuh nggak dihadapi dari depan, tapi musuh dihadapi dari belakang. Ini kan main petak umpet namanya. Betul nggak saudara? Daud ini luar biasa. Jangan maju, buat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal atau pohon-pohon murbai. Weh, keren sekali, strategi yang unik dan aneh. Tapi Daud menurut saudara, maka itu ayat 25 tadi. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin. Haleluya. Nah, maaf kalau ada di antara kita yang sudah mendengar firman ini sampai di sini dan masih ngotot nggak mau nurut, maka saya mewakili Tuhan menjawab, wis sak karep-karepmu. Maaf bahasa Jawa. Kalau saudara dengar firman seperti ini, contoh seperti ini, dan tetap nggak mau nurut, maka saya mewakili Tuhan menjawab, ya sudah sesukamu dah, putusin sendiri apa-apa sana. Karena Tuhan nggak pernah terlibat dalam hidup kita, karena kita nggak beri kesempatan Dia untuk kita melibatkan Dia. Ini loh prinsip yang harus kita pakai. Yohanes 5 ayat 20
Mari kita pelajari. Ini hidup Tuhan Yesus. Ya, ini hidup Tuhan Yesus. Berkali-kali kita menemukan dalam 4 Injil, khususnya Injil Yohanes, paling banyak itu ditulis kalimat ini, firman ini. Anak itu nggak bisa buat apa-apa kalau dia tidak melihat papanya buat apa-apa. Nah, itu kan menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Betul? Lihat ayat 20. Saudara, ini penting sekali. Sebab Bapa mengasihi anak. Nah, kita nggak usah ragu-ragu. Bapa di surga sangat menyayangi Tuhan Yesus sebagai anaknya. Ya, sebab Bapa mengasihi anak. Dan Ia, perhatikan, Bapa menunjukkan kepada Tuhan Yesus berapa hal? Lihat Alkitab saudara. Karena Bapa di surga begitu mengasihi anaknya, yaitu Tuhan Yesus, maka Bapa menunjukkan kepadanya bukan 100 hal, bukan 5.000 hal, tapi Bapa menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Saudara lihat, Tuhan Yesus saja begitu taatnya kepada Bapanya, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri sebelum Tuhan Yesus melihat segala sesuatu yang dikerjakan Bapanya sendiri. Ini luar biasa, saudara. Maka itu, kalau Tuhan Yesus saja taat, masa sih kita ini nekat, berani nggak taat? Segala sesuatu loh saudara, nggak cuma 1, 2, segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Bapa di surga. Maka itu penting sekali untuk kita mentaati firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara. Ya, nggak sampai di situ saja. Terus, koma. Bahkan, saudara perhatikan, bahkan apa? Nah, ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Bahkan Ia, yaitu Bapa, akan menunjukkan kepada Yesus Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Wih, ini luar biasa, saudara. Bahkan Bapa akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada yang segala sesuatu sudah dikerjakan oleh Bapa, dan Bapa menunjukkan lebih lagi yang Dia sudah kerjakan. Ini yang saya kagum. Maka itu kalau Tuhan Yesus saja, saudara, tidak bisa berbuat apa-apa sendiri, semua Dia tunggu Bapanya bekerja. Maka inilah waktunya, saudara, untuk mereka, kita semuanya untuk taat kepada Tuhan. Jangan sombong. Tuhan Yesus saja sudah taat seperti itu,
maaf, kita bisa lebih dari dia. Nah, terus hasilnya sehingga kamu menjadi heran. Kenapa kita menjadi heran? Karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Papa kerjakan, maka kita heran. Ih, kok bisa ya aku ngerjakan ini? Kalau kita mentaati yang Tuhan suruh kita kerjakan, kita heran. Oke, ada satu penghalang yang sangat sering terjadi di hidup kita. Saya ulangi, ada satu penghalang yang sering terjadi di hidup kita sehingga kita sulit taat, yaitu kita mengandalkan pikiran kita. Kita sering mendengarkan suara yang muncul di otak kita. Catat ya saudara, begitu suara-suara lain yang bukan suara Roh Kudus muncul di benak kita dan kita taati, detik berikutnya kita terjajah dan kita kalah. Karena begitu sekali saja si setan kita beri kesempatan untuk bicara, maka setan akan bicara terus sampai akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Kita mulai ragu-ragu, iya ya, iya kalau iya, kalau enggak. Ingat dua contoh. Satu, Taman Eden. Ya, perhatikan. Kurang ajarnya setan. Dia bisa berkata, saya pakai terjemahan bebas, Hawa, mungkin kamu salah dengar. Kan begitu kalimatnya. Mungkin kamu salah dengar. Yang di taman ini buah-buahnya jangan kau makan, tapi yang ini boleh. Nah saudara, ini kurang ajarnya setan. Ternyata sebelum mereka bisa menjatuhkan kita untuk tidak taat, maka setan akan buat kita ragu-ragu. Iya ya, mungkin juga ya. Ih, benar kalau begitu. Nah, begitu saudara menyetujui pendapat si jahat, pendapat musuh. Dengar ya, ini penting. Musuh tidak pernah frontal. Musuh nggak pernah tembak langsung. Tidak. Karena musuh tahu, kita tahu kalau itu mereka. Nah, yang dibuat oleh setan membuat kita ragu-ragu. Kita dibuat bimbang. Yang kedua, contoh pencobaan Tuhan Yesus. Lihat kalimat pertama yang setan katakan. Waktu setan tahu Tuhan Yesus lapar. Jikalau kamu anak Tuhan. Kalau. Jikalau. Lah, saudara tahu nggak arti kata jikalau? Itu meragukan. Maka itu kepada Hawa juga setan berkata kalimat yang sama. Mungkin Hawa, siapa tahu kalau kamu makan buah ini justru kamu jadi seperti Tuhan, karena kamu bisa terbuka matamu. Pikiran Hawa dikacau dengan kata-kata yang meragukan. Mungkin kalau, jangan-jangan. Tolong ya saudara, yang jangan mau jadi langganan setan. Awas kamu, yang setan selalu merasuk pikiran. Mungkin, kira-kira, jangan-jangan, jikalau. Nah, begitulah setan ngomong kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Tuhan. Loh kok kalau? Memang dia anak Tuhan. Tapi kalau engkau anak Tuhan, kan bisa kamu buat batu ini jadi roti. Tinggal berfirman, hai batu jadi roti.
Saudara, halus sekali cara tipuan setan kalau engkau anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus gak mau terima kalau saya orang Surabaya kan perkataan dasmu kuno kalau maaf, yang nggak ngerti apa itu nggak usah ngerti, hanya orang Surabaya yang tahu. Kalau ngawur aja, aku ini anak Tuhan. Nah, tandanya anak Tuhan cuma satu, nurut kepada Tuhan, bukan nurut pada setan. Walaupun Tuhan Yesus saat itu butuh makan karena sudah lapar 40 hari 40 malam, dia nggak mau. Maka itu kembali ketaatan. Itu penting sekali. Jadi dengan peristiwa Taman Eden dan pencobaan padang gurun, maka saudara dan saya tahu cara iblis membuat kita bimbang, ragu-ragu. Mungkin kalau iya ini benar atau tidak. Tolak saudara dalam nama Yesus. Jangan mau dibuat ragu-ragu oleh setan. Tolak. Maka itu ingat, kepada kita hamba-hamba Tuhan, maka setan pun akan pakai ayat-ayat Alkitab, tapi dipleset-plesetkan, dibelok-belokkan sampai kita ragu-ragu. Ya toh ya, mungkin enggak loh, mungkin enggak begitu loh. Stop saudara. Kalau Papa berkata kita sudah diampuni, ya sudah, terima, percaya. Jelas ya. Maka itu ya liciknya setan. Ini komentar di Facebook. Liciknya setan ya, memutarbalikkan keadaan, membuat kita ragu-ragu, dan setan berusaha menipu kita. Maka kita harus dengar-dengaran dan taat pada Tuhan. Betul. Buang semua keraguan-raguan, kebimbangan, buang. Aduh, takut salah. Enggak ada. Kalau toh salah, kita salah. Asal kita enggak tahu kalau itu salah, maka Tuhan mengampuni kita. Keren ya? Itu Papa kita. Nah, bagian terakhir kita lihat hidup Nuh. Ya, Nuh itu taatnya luar biasa loh saudara. Disuruh buat kapal. Iya. Nurut. Susah sekali buat kapal pada zaman itu. Gergaji belum ada, paku belum ada, lem belum ada. Dan yang lebih gila lagi ketaatan Nuh, zaman Nuh hidup belum ada transportasi air, jangan lagi kapal, perahu saja belum ada. Apalagi getek. Tahu getek? Rakit. Itu belum ada. Lalu Yahweh Tuhan bilang, Nuh buat kapal ukuran segini, ukuran segitu, ukuran. Wih, tingginya, lebarnya, panjangnya. Pakai kayu ini, kayu itu. Gila kalau istilah orang Jakarta. Nuh bisa nurut saudara. Walaupun gak ngerti. Jadi Nuh bukan cuma gak pernah buat kapal, Nuh juga tidak pernah ngerti kapal itu alat apa, mau dipakai untuk apa. Nuh juga tidak tahu. Tapi Nuh taat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Maka itu setan pasti kalah, bukan akan kalah. Setan pasti kalah kalau mereka tahu saudara dan saya ini selalu taat. Begitu setan tahu kita selalu berkata ya kepada Bapa di surga, mereka akan tetap datang coba-coba meragukan. Ih, awas salah loh. Kalau salah gimana? Nah, abaikan itu. Kalau toh aku taat dan hasilnya salah, Papaku baik, aku akan diajari lewat kesalahan itu. Dan dengarkan, tidak ada, Paman, Papa senang kamu ikut gabung.
sampaikan papi tadi ya, papi telepon papa ini, tapi papa lagi Zoom. Sampaikan. Jadi mami masih di Singapura ya, maaf, sampaikan papi dulu. Nah saudara perhatikan, setan itu nggak suka kalau dia tahu kita taat kepada Bapa di surga. Tapi ingat, untuk menjatuhkan kita, setan itu perlu buat kita ragu-ragu, bimbang. Ya kalau iya, kalau tidak bagaimana? Hati-hati. Lawan. Katakan kepada setan, sudah tertulis. Ada tertulis. Beginilah firman Tuhan. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia digoda, dicobai. Saudara, ayolah belajar untuk taat, selalu taat, dan terus menerus untuk taat. Ya, jangan tanya, lu tapi kok saya nggak pernah dengar ya Tuhan nyuruh saya untuk buat ini buat itu. Kalau ada yang bertanya begitu, ini pertanyaan yang paling bagus. Pertama, jangan coba-coba ingin mendengar suara Tuhan lewat hati. Ya, betul, harus berani kalah, berani rugi, berani kehilangan. Untuk taat itu harus berani. Terima kasih Pak Filipus, itu komentar hebat. Untuk taat harus berani kalah, berani rugi, berani kehilangan. Perhatikan Pak Filipus menulis itu, saya setuju. Nah saudara, begitu setan tahu kita taat, nggak usah takut rugi, nggak usah takut kalah, nggak usah takut salah. Percayalah, Tuhan akan bekerja lebih jauh. Kembali kepada pertanyaan tadi. Ya tapi saya nggak pernah dengar itu Tuhan bicara apa. Tolong catat, tolong perhatikan. Ini bagian terakhir. Latihannya bukan bagaimana mendengar suara Tuhan, bukan. Latihannya taatlah kepada yang sudah tertulis. Saya ulangi, latihannya yang pertama kali, taatlah kepada yang sudah tertulis. Ya, jadi jangan coba-coba mau belajar mendengar suara Tuhan tanpa Alkitab. Awas, nanti bisa-bisa setan yang datang. Awas. Jadi ketaatan kita belajar untuk taat karena kita belajar taat untuk yang tertulis. Ampuni musuhmu, ampuni, dan banyak lagi yang lain. Maka kalau ketaatan kita seperti ini, hidup ini luar biasa indahnya, sangat menyenangkan, hebat. Tadi pagi saudara, saya masih tidur, ada suami istri datang, sampai kaget. Istri saya juga kaget. Nah, nggak janjian, belum jam 7 loh saudara. Aduh, dia minta maaf, tapi nggak pulang juga. Nah akhirnya dia hanya mau bilang, maaf ya ganggu pagi-pagi, kami datang cuma mau bilang terima kasih. Loh kenapa? Terus dia cerita, ini kejadian tahun 2004, agak lama sudah. Dalam keadaan orang ini bingung, stres hidupnya karena dia baru kerampokan tahun 2004 loh, 300 juta lebih. Dia nggak tahu mesti bagaimana. Nah, orang ini temannya Aan dari Samarinda. Wah, sampai dia mau bunuh diri, saudara. Terus dia bilang, Aan bilang, di Nabiri itu ada papaku, Pendeta Daniel. Nah, dia sungkan. Ya, dia segen. Tapi ya karena kepepet. Tapi dia nggak mau cari saya karena nggak tahu bagaimana. Nah, pagi itu saya baru pulang keluar rumah dari rumah Pak Edo
ketua yayasan kami. Nah, rumah yang lorong tadi itu loh, saudara. Nah, orang ini naik motor dari jalan di ujung lorong itu yang menuju ke arah rumah sakit. Nah, jadi pas saya keluar, dia lihat ke sebelah kanan, lorongnya rumah pertama yang kami beli itu. Nah, saya nggak tahu siapa dia. Ini lorong loh, bukan jalan lebar. Tiba-tiba dia dibonceng orang naik motor. Dia lambaikan tangan ke arah saya. Ya, saya juga balas lambaikan tangan. Karena di lorong itu nggak ada orang jalan, cuma saya sendiri. Ya pasti dia ngelambaikan tangan ke saya. Terus Roh Kudus bilang, layani dia. Dia sakit hati dengan papanya. Loh, masalahnya saya tuh nggak tahu siapa ini orang. Ya udah, saya menuju jalan besar untuk cari angkot buat pulang ke rumah. Begitu saya sampai ujung jalan besar, saya lihat motornya itu balik. Dia balik. Terus dia tanya, ini Pak Pendeta Daniel ya? Iya. Loh, kamu siapa? Dia sebut nama. Saya temannya Aan di Samarinda. Oh ya. Aduh, tapi gimana, saya mau naik angkot. Nah, kamu naik motor. Ayo ke rumah. Ya udah, saya ajak dia naik motor, naik angkot, temennya berangkat. Hari itu Tuhan jamah hidupnya. Dia bisa ngampuni papanya untuk pertama kali dalam seumur hidupnya. Nah, tadi pagi datang dengan istrinya, cuma mau bilang terima kasih. Terus dia ngomong begini, gara-gara pertemuan itu dia akhirnya manggil saya papa. Saya cerita ke semua orang. Untuk sukses, bukan karena punya koneksi, bukan karena punya modal. Untuk sukses cuma satu, kalau mau taat, mau nurut saja. Jadi mari mulai hari ini saudara, belajar taat, untuk terus taat dan selalu taat. Maka hal-hal hebat terjadi di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gak rugi loh untuk taat itu, mulai dengan taat kepada yang tertulis di Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.